Halo semuanya, kita jumpa lagi di sesi kita yang ke-24. Sebelum memulai sesi kita, saya ingin membawa ingatan kita ke 5 tahun silam. Saat BUMN ini masih memiliki laba hanya 269 miliar rupiah per tahun. Dengan laba yang tak tergolong besar, BUMN ini bukanlah BUMN yang seksi, kata orang. Boleh jadi tidak banyak yang tahu tentang BUMN ini yang dikenal sebagai PT ASDP Indonesia Ferry Persero. Namun tak disangka BUMN yang berkiprah melayani penyeberangan antar pulau dan sektor logistik dari ujung barat hingga timur Indonesia ini tahun 2021 membukukan laba sebesar 326 miliar rupiah, tertinggi sepanjang sejarah perusahaan. Bahkan, nah ini yang menarik, hingga Agustus tahun ini telah membukukan pendapatan sebesar 2,75 triliun dan laba sebesar 486 miliar atau nyaris 2 kali lipat dari laba tahun 2021. Padahal ini Agustus ya, belum akhir. Jadi tentu saja harapannya akan jauh lebih besar lagi di akhir tahun. Peningkatan laba yang demikian pesat dari BUMN yang kini dikenal dengan layanan tiket online Verizi ini tentu bukan pekerjaan satu malam, tapi ada proses transformasi yang tekun dijalani dan banyak melibatkan digitalisasi. Untuk mendalami seperti apa prosesnya dan apa saja tantangannya, kita kedatangan Direktur Utama ASDP Ibu Ira Puspadewi yang telah 5 tahun memimpin transformasi di BUMN ini. Nah, tadi saya lihat juga Pak Hari Muhammad Adi Caksono, Direktur Perencanaan Pengembangan ASDP juga telah bergabung. Mari kita sambut bersama Bu Ira dan Pak Hari. Nah, bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang mengikuti sesi ini secara live dan memiliki pertanyaan seperti biasa, tolong gunakan fitur chat di Zoom atau fitur komen di YouTube. Selagi ada waktu, kami coba sampaikan pertanyaan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Silakan Pak Hari untuk mulai. Ya, apa kabar Bu Ira, Pak Hari? Salam kenal dari saya. Saya adalah temannya Pak Budi, Bu. Wah, Jadi, itu carries weight, Pak, kalau temannya. teman sejak kuliah dulu dari tingkat pertama sampai akhir. Kami bersahabat, saya bersahabat dengan Pak Budi. Nah, ini untuk pertanyaan pertama, Bu. Ini bisakah Ibu jelaskan kondisi awal ASDP saat Ibu pertama kali menjadi dirutnya? Karena terjadi peningkatan yang luar biasa nih, Bu. Silakan, Bu. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak temannya, saya muridnya, Pak. Berarti derajatnya sedikit di bawah Bapak. Jadi, tapi saya terima, Pak. Memang hidup kadang-kadang tidak fair. Saya ditemani Pak Hari Mek. Pak Hari Mek ini sahabat saya, tidak hanya sekedar rekan di BOD, tapi ini adalah energi barunya ASDP. Pak Hari Mek menjadi pro hire di ASDP sekitar 4 tahun lalu ya Pak Hari Mek ya, atau sorry 6 tahun lalu 6 ya. tahun. 6 tahun lalu, kemudian dengan proses berjalan beliau menjadi direktur di ASDP. Namanya Mek ini karena katanya tadinya pengen jadi MacGyver, Pak. Ini anak UI teknik kimia, terus sekarang nanti dijelaskan sendirilah kenapa kimia ngatur kapal, itu soal lain. Tapi salah satu energi baru kami, Pak, beliau adalah direktur perencanaan dan pengembangan. Jadi kalau beliaunya sih senang banget karena katanya boleh mimpi dan dibayar kalau di direktur perencanaan pengembangan. Baik, saya akan boleh sedikit share slide kah Pak Roy untuk cerita sedikit. Boleh silakan Bu. Silakan, Bu. Silakan. Ada tim yang men-share. Saya masuk persis Desember 5 tahun lalu, Pak Budi, betul. Dan saat saya masuk itu sudah pas menjelang Natal tahun baru, peak season kedua tersibuk setelah Lebaran di ASDP, dan saya langsung ikutan tradisi ASDP yaitu posko. Nah, kemudian di posko itu Pak, saya ini sengaja ceritanya ngomong story of social engineering karena it is social engineering karena kita mencoba mendesain sesuatu di mana
yang berubah bukan hanya perusahaannya tetapi masyarakatnya. ASDP ini di tahun 2019 hampir 50 juta orang yang menyeberang di pelabuhan ASDP. Nah, waktu itu next boleh. Jadi ini sih ini gambaran saya sedikit lah perkenalan. Ya, Pak Roy lama di perusahaan Gap. Roy mesti pernah punya baju namanya Gap. Saya di perusahaan itu 17 tahun lebih dengan posisi terakhir di Global Initiative Director. Kemudian saya join di BUMN dan inilah BUMN saya yang ketiga. Next. Nah, ceritanya waktu saya gabung, Pak, ASDP itu keadaannya seperti ini deh, seperti yang Bapak bisa lihat di gambarnya. Ini ada, ini kecil ya gambarnya, tapi dari segi fasilitas kita masih memalukan, masih before afternya masih nggak bersih. Ini yang sebelah kanan ini bisa dilihat, ada sebelah kiri ada gambar ya WC-nya kotor, ruang tunggunya gelap gitu. Nah, tapi yang paling dirasakan adalah di ASDP itu kalau Natal Tahun Baru atau Lebaran kami melean seluruh kantor berbondong-bondong harus ke pelabuhan karena kita antara takut dan senang kalau ada yang kita sebut dengan air bah. Air bah itu sebenarnya adalah kendaraan yang datang berbondong-bondong dalam waktu pendek, banyak kendaraannya, berarti itu rezeki, uangnya banyak, tetapi at the same time potensi chaosnya juga sangat tinggi. Jadi kami pernah, ini klasik example yang kami tidak bangga tentu saja, tahun 2012 itu pernah antri sampai 26 km di Merak. Nah, kemudian dengan berbagai perubahan yang nanti izinkan saya cerita, ini menjadi kalau dilihat dari berita-berita sebelah kanan yang Bapak Ibu bisa lihat, kita ada terminal eksekutif di Merak Bakahuni, kemudian, nah ini kami cukup bangga sih dengan beritanya nih Pak Erik pamer di sebuah forum besar, di mana beliau sampaikan contoh keberhasilan digitalisasi itu ASDP dengan Bank Mandiri. Nah, kalau dari segi size perusahaan, ASDP dengan Bank Mandiri ya bukan bumi dan langit lagi, tapi bumi dan sumur kali saking jauhnya. Tapi untuk pemegang saham kami menyatakan bahwa yang dipantas untuk dicontohkan sebagai keberhasilan digitalisasi ASDP, buat kami itu recognition yang luar biasa karena terus terang melaksanakan ini kita penuh darah dan air mata dan itu tidak drama, itu terjadi betulan. Kita sampai nangis-nangis dan berantem lah untuk itu. Next. Nah, itu cerita pendeknya, tapi kalau boleh sedikit memperkenalkan ASDP. ASDP ini adalah perusahaan yang unik karena kami Pelni yang punya kapal atau tidak punya seperti Pelindo yang punya pelabuhan, kami punya dua-duanya. Kami mengelola kapal dan mengelola pelabuhan. Ada argumen mungkin barangkali loh kalau mengelola kapal dan pelabuhan ini gimana akuntabilitasnya. Saya ingin mengajak melihat pada konteks bahwa kami ini menyeberang, saya nggak tahu Pak Roy sudah lahir belum ya waktu zaman Pak Harto atau Pak Ken. Ya mudah-mudahan sudah lahir ya Pak Ken sudah, ya. Bu, sudah. Saya ngecek aja, berarti umurnya kan di atas 30 ya Pak ya. Nah itu zaman Pak Harto tuh ada Wawasan Nusantara, saya kira kita mungkin masih ingat. Nah Wawasan Nusantara ini caranya Pak Harto itu menggiring dengan, boleh ke peta, yaitu dari Banda Aceh sampai Timor Leste, yang sekarang Timor Leste dulu Timor Timur namanya Los Palos, itu ada bis Damri yang menghubungkan bagian paling utara ke bagian paling selatan Indonesia, dan dia di setiap ada air disitulah ada ASDP. Maka kita tagline-nya adalah we bridge the nation, karena literally kami menjadi jembatan si Nusantara ini. Nah, so happen ya Pak, namanya We Bridge the Nation karena kita menjembatani Nusantara.
tahun ini kami mengakuisisi perusahaan swasta terbesar penyeberangan yang namanya Jembatan Nusantara gitu. Nah, kami melakukan operations kurang lebih dari 300 lintasan di sekarang udah 36 pelabuhan ya per hari ini, bukan 34. Next, 27 cabang ya sekarang. Next. Nah, ini gambaran saja Bapak Ibu bahwa di antara 300 lintasan lebih yang kita punya itu yang perintis itu jumlahnya 75%, sementara revenue-nya dari 75% atau repotnya kami sekitar 220-an lintasan itu hanya menghasilkan revenue 20. Sementara yang komersial yang cuma 25 paling banter 30%, itu menghasilkan revenue 80%. Jadi saya ingin menggambarkan ini bahwa despite kita melaksanakan keperintisan yang orientasinya pelayanan yang banyak, yang lebih dari 75%, kami ini masih sangat profitable. Dan itu saya kira sesuatu yang sangat kita syukuri dan perlu trik khusus kenapa kita bisa melaksanakan perintis yang sangat banyak dan komersial tidak banyak, tetapi kita sangat sehat. Next. Nah, dari segi salah satunya, kalau ngomong transformasi, saya bersyukur bahwa ASDP ini bukan, walaupun industrinya adalah industri jadul, saya sampaikan industri jadul karena rasanya industri kapal atau kapal itu kita kenal setidaknya yang kita kenal dari zaman Nabi Nuh dan itu masih ada. Nah, di ASDP yang saya yakin menjadi modal di mana kita bisa transformasi dengan cukup mulus adalah secara demografi 70% dari 5.000-an karyawan kami adalah milenial. Sementara 30% adalah ayahnya milenial. Nah, sekarang kalau dari komposisi gender memang timpang, jadi yang perempuan hanya 6%. Namun begitu, dari yang perempuan cuma 6% ini, manajemen yang tingginya kita 16% perempuan. Jadi rasanya cukup baik. Cuman sekali lagi, salah satu sumber kenapa transformasinya cukup berjalan baik, saya kira adalah demografi di mana milenialnya 70%. Dan ini orang tidak nyangka. Ini kan industri yang lama gitu, sangat lama dan orang akan mengasosiasikan dengan industri tua dan orang-orangnya tua, tapi ternyata tidak. Next. Ini sih visi, saya tidak akan membacakan khusus, tetapi izinkan menggarisbawahi saja bahwa kami sejak tahun 2018 sudah ada visi tambahan selain menyeberangkan. Jadi kita senang dengan connecting people dan market gitu, karena banyak sekali daerah yang tadinya belum berkembang secara ekonomi karena keberadaan kami jadi terbuka. Disitulah fungsinya perintis. Nah, kemudian kami memasukkan unsur baru di tahun 2018 yaitu adalah waterfront tourism destination. Nah, ini kami sudah mulai launch hotelnya di 2019 di Labuan Bajo. Jadi sejarahnya kami punya beberapa pelabuhan yang lokasinya akan memberikan value lebih baik jika tidak hanya pelabuhan. Maka kami bangun Hotel Bintang 5 dengan function hall terbaik di seluruh Labuan Bajo, itu ada di hotel kami yang namanya Meru Orah. Kemudian ada, ini kalau ini orang Jakarta mungkin ketawa ya, tapi ada simbol keberadaban dalam tanda petik, yaitu Starbucks dan KFC yang tidak pernah sepi. Jadi pada masa-masa awal namanya KFC itu sampai harus antri dengan nomor ratusan gitu. Dan sekali lagi bagi orang di Jakarta, di Pulau Jawa itu mungkin terlihat menggelikan, tapi betapa sebuah daerah belajar antri, misalnya dengan tertib, itu adalah hal yang baru. Dan kami senang di Labuan Bajo itu kami ketika membangun hotel itu kami pasang tagline
yang mungkin kelihatannya lebay tapi we mean it. Kami sampaikan bahwa ASDP is elevating civilization to the next level, karena memang buat kami dari pelabuhan yang terasosiasikan dengan tidak beradab, tidak tertib, tidak bersih, kita ingin naikkan menjadi lebih civilized, bersih, tertib, dan lancar ketika orang harus menggunakan fasilitas kami. Jadi sekali lagi, connecting people, market, dan waterfront tourism destination. Next. Nah ini sih saya ingin Bapak Ibu kalau boleh melihat bagian yang terkiri, di mana kami punya roadmap awalnya adalah foundationnya yang kita kuatkan, kemudian kita tingkatkan value di 2022 ke 2023, dan di 2024 kita bicara sustainability. Maka ada 3 pilar, yaitu business expansion, operational excellence, dan kemudian kita menguatkan foundation. Next. Nah, ini jenis bisnis kami, yaitu ada ferry, penyeberangan, ada bisnis pelabuhan, dan ada bisnis lain-lain termasuk properti. Nah, saya next boleh. Ini sih daftar saja, ada beberapa hal, tapi antara lain kalau boleh, jadi ada ini 3 pilar kami, tapi kalau boleh saya ingin menyampaikan bahwa 2 hal terbesar yang kita lakukan dalam beberapa tahun ini adalah 1, digitalisasi di semua bidang, baik di front end maupun di back end. Gambaran saja Bapak Ibu ini sering saya share kemana-mana karena memang kejadiannya cukup dramatis. Kenapa digitalisasi? Karena waktu itu posko dan saya harus tidur, harus melek selama 27 jam. Seumur hidup saya nggak pernah melek 27 jam, dan itu bikin terasa betul saya sakit sebetulnya. Jantung saya berdebar-debar tidak normal gitu. Terus dan ternyata ASDP terbiasa begitu. Setiap ada hajatan besar Natal Tahun Baru atau Lebaran, semua orang akan berbondong-bondong dan tidak tidur. Saya pikir ngeri banget gitu. Kebetulan saat itu ada berita, ada anak muda yang di advertising, kalau tidak salah perempuan, dia kerja keras selama 2 atau 3 malam sampai meninggal. Karena kelelahan ya Pak Budi ya. Ya betul, ada di berita tuh di mana-mana, viral ya kalau nggak salah. Pas itu saya bilang gini, aduh kalau saya mati kayak gitu ngeri. It's not, there is no fun way to die, but definitely saya nggak pengen mati karena saya kelelahan, kayaknya nggak worth it betul. Jadi saya pikir harus ada cara yang lebih cerdas, tidak begini kerjanya. Maka saya langsung terpikir, oh ini kenapa? Karena selama ini demand itu tidak pernah secara systemized di capture, tidak pernah tahu demandnya berapa. Kita cuma menyiapkan persis warung, buka warung, orang datang. Nah kalau ada air bah, orang SDP saya bilang untung aja banyak yang doanya kenceng nih, sehingga selamat-selamat aja. Tapi ngeri betul gitu kalau sudah Lebaran itu tidak terhindarkan, selalu ada chaos dalam berbagai skala. Nah kalau sampai ada mortalitas seperti Brexit misalnya kan ngeri gitu. Nah, akhirnya saya pastikan wah ini nggak bisa, harus dengan sistem. Maka saya masuk tahun 2017 Desember, tahun 2018 Agustus itu Lebaran, maka sudah mulai versi pertamanya digitalisasi, yaitu dengan tiket digital dan cashless pakai prepaid card. Kemudian jadi Pak, selama Lebaran itu kalau dengan sistem manual dan cash, kami itu mengakumulasikan uang seharinya 5-8 miliar di pelabuhan. Bayangkan, seingat saya, sepengetahuan saya, di cabang pembantu bank aja uang fisik beredar 5-8 miliar itu kayaknya sudah nggak ada lagi deh. Nah, apalagi di pelabuhan gitu. Cash management kita juga buruk, namanya uang itu bisa
beredar di lantai gitu, bertebaran dengan sangat tidak teratur. Dan zaman dulu di SDP ada fatsum bahwa kalau jadi petugas loket mendingan nggak usah dipromosi, mendingan jadi petugas loket saja. Nah itu kan berarti ada yang sangat menarik nih di loket. Kenapa pangkatnya istilahnya kopral tapi kok mau di situ aja gitu, nggak mau jadi kapten. Nah jadi digitalisasi was a must. Kemudian di versi pertama kami itu kami menggunakan KTP yang dibaca dengan card reader. Dan ternyata ada dua masalah. Yang pertama, walaupun dari time study yang kita lakukan 16 detik saja satu kendaraan, ternyata itu masih terlalu panjang waktu itu untuk konteks lebaran. Yang kedua, KTP kita itu ternyata chipsnya misalnya namanya, di luarnya mungkin namanya IRA, tapi di dalamnya chipsnya ternyata ROY. Itu mungkin ada 50% kasusnya seperti itu tidak bisa dibaca dengan benar. Jadi kami kemudian putuskan nggak bisa nih kayak gini. Harus berarti cashless udah pasti harus, tetapi nggak bisa lagi go show. Jadi harus dilakukan reservasi online seperti moda transport yang lebih dahulu seperti pesawat dan kereta api. Maka itu mungkin yang terbesar yang kami lakukan. Nah, tentu saja digitalisasi tidak hanya di front end yang dirasakan konsumen, maka kita juga lakukan digitalisasi besar-besaran di back end. Sistem-sistem kita semuanya berproses secara digital, sehingga jadi zaman dulu nih orang keuangan ASDP itu pinter-pinter banget Pak Roy, yaitu pinter Excel. Jadi Excel fungsi-fungsi yang saya nggak pernah tahu, ya saya juga nggak bagus sih di Excel, itu orang SDP tahu banget. Jadi kata direktur keuangan kami, beliau orang lama sekali dari bank, kita bukan otomasi tapi ototmasi gitu. Jadi karena manual banget. Nah, digitalisasi seperti ini journey-nya. Kemudian kita yang kedua mungkin game changer yang lain adalah kami melakukan akuisisi perusahaan penyeberangan swasta terbesar dengan maksud memperbesar market share. Karena Bapak bayangkan kita punya kapal sebelum akuisisi sekitar 156, market share-nya adalah sekitar 16%. Sementara perusahaan swasta yang punya kapal cuma 53, kurang dari separuh atau sepertiga dari kapal kami, dia pangsa pasarnya 11%. Kenapa? Karena mereka komersial semua. Dan kami melihat kebutuhan untuk pelayanan perintis yang tadi, yang orientasinya pelayanan, maka kita harus memperbesar portfolio yang komersial, sehingga kami lakukanlah akuisisi. Next. Jadi ini cerita digitalisasi. Prinsip yang kami lakukan adalah sebenarnya di digitalisasi ini adalah dengan mengukur kapasitas pelabuhan yang kita sebut dengan Port Capacity Management. Kemudian kita lakukan kuota. Jadi prinsipnya adalah flattening the curve. At any time tiket yang dijual adalah sesuai dengan tiket dengan kapasitas di pelabuhan. Next. Nah, ini beberapa game changer yang kami lakukan di 2020. Ada digitalisasi dan cashless, dan tidak ada lagi go show, dan kemudian yang ketiga kita memulai dengan mengoperasikan kerjasama dengan kapal, dengan perusahaan swasta, di mana ASDP bisa memperbesar pangsa tanpa harus memiliki asetnya. Di 2021 ada 3 game changer. Yang IPO memang kami tunda karena ada skala prioritas BUMN lain dulu oleh Kementerian BUMN sebagai pemegang saham. Kemudian yang berikutnya adalah Bakahuni Development. Jadi ini adalah project waterfront tourism kita yang kedua yang ada di Bakahuni, di mana nanti tanggal 1 Desember salah satu bagian dari tahap pertamanya sudah akan diresmikan oleh Menteri BUMN, dan nanti ada theme park Pak di situ. Jadi nanti Lebaran sudah ada theme park yang dibangun oleh Jatim Park, namanya Krakatau Park. Jadi Pak, salah satu yang menjadi atraksi di daerah ini adalah nanti ada Museum Krakatau,
Karena salah satunya kenapa Krakatau itu adalah fenomena dunia yang sangat besar, yang abunya sampai Eropa, tetapi poorly documented di Indonesia, dan kami akan coba membangun itu. Kemudian game changer berikutnya adalah akuisisi perusahaan penyeberangan. Next. Nah, ini sedikit gambaran Bapak Ibu terkait kinerja kami mulai 2018. Jadi itu tahun 2018 adalah tahun fullnya saya masuk Desember. Jadi kalau istilahnya periode saya ya sesungguhnya mulai 2018 itu Januari, kami mulai dari laba 255 hampir 256, dan sampai Oktober ini Pak Budi, Pak Roy dan Bapak Ibu sekalian, laba kami sudah 532. Ya, perkiraan kami nanti sekitar 600 miliar atau lebih, which is mungkin sekitar 2 kalian lipat dari tahun lalu. Jadi tahun lalu adalah all time highest. Insya Allah tahun ini juga akan melebihi lagi. Dari segi yang kami juga senang, kami EBITDA kami juga sudah kami itu sudah investment grade kami 6 tahun berturut-turut ini sudah AA, tapi nanti tahun depan karena kami sudah ini AA adalah tertinggi seperti yang kita tahu di aset di bawah 10 triliun. Tahun depan aset kami sudah pasti di atas 10 triliun, maka insya Allah investment grade kami juga akan menjadi triple A. Yang kami senang dari segi profit margin juga kita makin tinggi dibandingkan industri dengan sekitar 14,7%, sementara industri rata-rata di bawah 10. Next. Nah, pendeknya kalau ditanya, dan saya kira Bapak Ibu juga punya resepnya, saya kira resep transformasi ada yang generik, ada juga yang spesifik di industri itu, tapi mungkin kalau boleh reflect back gitu, apa yang kami lakukan sih? Pertama, find the most impactful change needed. Dalam kasus ASDP rasanya memang digitalisasi untuk operations yang sistemik seperti memastikan tidak ada go-show, karena kalau go-show nanti manifestnya lama sekali nulisnya, maka kita langsung melakukan digitalisasi di semua bidang. Most impactful change needed. Kemudian yang kedua adalah buy-ins internal dan eksternal, dan ini sungguh tidak mudah Bapak Ibu. Internal juga awalnya tidak mudah, tapi ini Pak Budi, pakai ilmu nginjek sambil tersenyum. Katanya Pak Roy kalau sama untungnya jadi leader cewek itu yang cowok-cowok itu males berantem Pak. Kalau bahasa Jawanya lebih enak. Yang kalau saya terjemahkan gini, kalau Pak Budi orang Jawa jadi tahu. Menang wirang kalah, menang ora kondang kalah wirang. Jadi kurang lebih kalau berantem sama cewek, kalau menang enggak keren, kalau kalah pasti malunya, jadi mendingan nggak usah berantem. Nah, ini mungkin salah satu resepnya. Jadi kami melakukan buy-in proses berlapis di internal dan juga eksternal, termasuk yang orang biasa sebut dengan preman pelabuhan di Merak, sekitar 700 orang juga kami harus engage. Dan sekarang banyak dari teman-teman ini saya bilang yang saya harus hormati karena mereka berada di pelabuhan lebih dulu dari kita, dan mungkin eyang-eyangnya juga sudah berada di sekitar pelabuhan sebelum kita semua, maka mereka banyak yang kemudian menjadi agen resmi tiket kami. Kemudian yang ketiga, ada clear formulations dan milestone of game changers. Jadi ketika dalam pengalaman kami, jika tim paham persis apa sih game changer tahun ini, maka dan kemudian nyambung ke yang 4, kita sambung game changers itu ke KPI, maka orang akan aware dan memobilize resources menuju itu. Saya tekankan sedikit soal KPI karena
KPI adalah alat yang dalam hemat kami dan kita tahu semua bisa menggerakkan orang karena jelas kalau dia mengerjakan dapat stick dan kalau dia dapat carrot dan kalau dia tidak mengerjakan dapat stick. Dan clarity terhadap KPI setiap individu itu buat kami sangat penting. I cannot overemphasize that further. Kemudian yang kelima, saya kira perusahaan ini kami bersyukur dan bangga, humbly proud, tapi nggak bisa berhenti di sini karena kita sudah melakukan sekian breakthrough, tapi kita harus menjadi pabrik breakthrough yang terus setiap saat punya inovasi baru. Jadi saya sampaikan mungkin stay hungry for innovations. Pak Roy dan Pak Budi dan Bapak Ibu sekalian, kalau boleh diizinkan kami ingin memutar satu video 2 menit setengah seingat saya tentang video perintis kita, biar Bapak Ibu ada gambaran bagaimana perintis kita. Kalau boleh Pak Roy dan Pak Budi. Silakan Bu. Indonesia, negara kepulauan yang indah. Bumi Pancasila nan riuh laut dan samudra. Tempat di mana danau, sungai, dan selat memisah darat. Sebelum ada kapal Voja, dulu kami pakai kapal Martin Day. Sedikitnya rumit dan susah sekali. Karena dari Jayapura harus singgah di Sarmi 1, 2, 3 hari, lalu dia ke Mamberamo. Akses kami sebagai masyarakat di sini ya dari kapal ini. Ketika kapal ini jalan, akses jalan juga dengan lancar. Ketika kapal ini tidak jalan, berarti semua aktivitas masyarakat maupun pegawai itu sudah tidak bisa jalan. Di Pojo waktu itu kemarin di naik dok itu harga barang naik, mampus setoran. Dia sampai tempat lain di demo itu. Setelah begitu Pojo turun dari dok itu baru bisa. Kita bisa minyak goreng saya naik berapa? 175 kali. Ya mungkin dengan adanya Poja, ibu-ibu bisa dapat jualan, terus bisa titip makan, anak-anak di kaso, anak-anak juga ada yang sekolah di atas SMA, SMP. Untuk sejahtera, ada peradaban yang harus dihubungkan, sehingga sandang, pangan, dan papan harus tersampai untuk saling menumbuhkan, membangun negeri yang adidaya. Untuk senyum mereka, kami, ASDP, ada. Saya menggunakan penyebaran SDP ini sudah sekitar 4 tahun. Ya, saya rasa manfaatnya banyak sekali, ini membantu sekali dalam pelayaran. Kita lagi standby pasien yang pendarahan dari Numfor yang tidak bisa ditindaklanjuti di Numfor dan itu dirujuk ke rumah sakit Biak untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Dengan menggunakan 88 armada melalui 225 lintasan perintis, ASDP menjangkau hingga pelosok Indonesia. Menjadi jembatan penghubung masyarakat dan berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian negara. Kami percaya setiap perbuatan baik akan berbuah bahagia. Kami bangga menjadi penghubung Indonesia. We bridge the nation.
Wah, menarik banget ini Bu, filmnya dan penjelasannya Bu. Tadi selintas Ibu sebutkan ya, elevating the civilization kan Bu ya. Next level. Artinya faktor utama dari transformasi adalah manusia Bu. Ternyata manusianya nggak cuma karyawan, tapi juga masyarakat gitu. Ibu ada ini pengalaman nggak Bu, strategi apa sih untuk, ini kan internal eksternal kan berbeda Bu ya. Tadi karyawan kan masih jadul, kemudian ada preman-preman itu eksternal, ada masyarakat pengguna Bu ya. Ini kan kira-kira tiga kelompok lah ya, yaitu masyarakat secara luas, masyarakat di pelabuhan, dan pegawai. Itu ada strategi khusus nggak Bu untuk melakukan transformasi manusia? Saya nggak katakan karyawan Bu atau SDM ya, karena ini manusia nih, lebih dari segala sumber daya manusia plus, tapi lebih luas lagi. Ada tips nggak Bu untuk strategi mentransformasi mereka? Baik, Pak, gini, joke aside tapi beneran gini, orang ngubah ini Pak serius gitu. Ada masa yang kami itu sampai dikejar preman gitu ya, harus ganti mobil kayak gitu. Saya harus dikawal polisi, itu ada Pak, ada periode seperti itu. Tapi terus orang nanya kan, Ibu ini perempuan kok berani? Saya bilang gini, saya itu berani bukan karena benar, tapi saya berani karena tidak tahu Pak. Jadi karena nggak tahu itu blessing Pak. Jadi karena saya tahunya secara logika yang keadaan chaos seperti itu harus diubah, ya udah hantem aja gitu Pak. Justru kayaknya karena nggak tahu, karena saya bukan dari industri ini, maka saya bisa pakai kacamata kuda in a good way gitu Pak ya dalam hal itu. Nah, tapi Pak, strateginya menurut saya kalau harus disebut sebagai strategi sebetulnya nomor satu sih clarity Pak, platform kita tuh mau ngapain gitu, dengan digitalisasi itu apa yang akan didapat oleh sekian stakeholders gini, dan stakeholders ini tidak semuanya juga menjadi winner kan Pak, ada yang loser, karena kan yang tadinya berbahagia dengan platform cash menjadi nggak bahagia kan gitu. Tapi ya kalau saya kan, kita kan ngelihatnya gini lah Pak, ada teman yang menggunakan gini Pak, kalau ini cerita Nabi Muhammad gitu, selalu ada, mayoritas orang kan kita tahu di theory of change, mayoritas orang tuh netral-netral aja gitu. Nah kita marilah bekerja sama orang yang mayoritas sama, dan orang yang memang sudah support kita. Nah mungkin berapa? 10% atau 20% yang tidak support, itu kata teman saya disebutnya kaum Abu Jahal, ya udah ditinggal aja gitu. Karena kalau zaman dulu Pak, digitalisasi itu disabotase sampai kabelnya dipotong Pak gitu, dan sampai nggak jadi-jadi. Baru digitalisasi sesungguhnya itu ya baru tahun 2018 itu Pak mulainya. Kemarin tuh semi digital, sampai ada istilah tiker, kita tuh kalau orang ngomong recycle, reuse itu di ngomong konteks environment, kalau kita tiket Pak, tiketnya di reuse Pak, istilahnya tiket muter gitu. Ya Pak Mac ya, Pak Mac lebih lama berada di SDP di saya, tapi saya kira pertama clarity of platform, kemudian ya komunikasi dan over communicating barangkali. Tapi Pak Mac boleh nambahin dikit Pak, Bapak soalnya kan lebih lama dan lebih tahu SDP gimana. Kira-kira apa sih Pak kalau dibilang itu adalah keberhasilan, strategi yang paling cocok waktu itu disampaikan apa Pak? Silakan Pak Mac. Boleh Pak Budi ya nambah. Ya, silakan Pak Mac untuk menambah pengalaman kita semua nih. Silakan Pak Mac. Terima kasih Bu Ira, salam hormat, salam kenal Pak Budi, Pak Roy, dan Bapak Ibu sekalian. Pertama kenalan dulu, memang saya dipanggil Mac oleh Ibu Ira, tapi sebenarnya itu nama singkatan, nama panjang saya. Jadi nama saya Hari Muhammad Adi Caksono, karena kepanjangan dan dulu pernah pengen jadi MacGyver, makanya masuk teknik kimia, sampai sekarang dipanggilnya Mac aja biar gampang. Nah, kalau tadi ditanya apa sih strategi atau yang bikin sukses gitu ya, saya sebenarnya hanya sedikit lebih awal aja dibanding Bu Ira. Hanya beberapa bulan lebih awal, saya juga seperti Ibu Ira bukan berasal dari industri penyeberangan, saya di transportasi terakhir di Angkasa Pura II. Nah mungkin yang lebih casualnya karena kita itu beginner ya di industri ini, jadi lack of beginner itu kepake juga gitu. Dimana kalau yang udah lama di SDP, yang udah karatan lah kira-kira gitu, mau gini takut, mau gitu takut, berubah tiket nggak mau gitu ya. Waktu kita mau transformasi kan butuh duit. Duitnya dari mana? Di industri transportasi saat itu saya melihat yang paling kelihatan itu masalah BBM gitu. Nah, jadi BBM kapal kita telatani benar, kita mendapatkan penghematan
BBM kapal. Ya contohnya kan gini, kalau kapal misalnya dari Merak ke Bakahuni lewatnya dengan jalan yang kira-kira 5 derajat gitu ya, dia muter. Kalau dia lewat 6 derajat kan jadi lebih panjang kira-kira gitu Pak. Kalau lebih panjang kan BBM-nya lebih banyak. Kalau dia ngegasnya lebih kencang, BBM-nya nyemprotnya lebih banyak. Nah, itu juga kita atur, termasuk juga indeks dari penggunaan BBM, sehingga penghematan itu kita gunakan untuk melumasi ini mesin transformasi yang diciptakan atau dikerjakan oleh Bu Ira gitu ya. Kalau pemain yang lama takut sekali mereka merubah itu, takut dikiranya nanti nggak bisa nyampe nih kapal gitu. Tapi kita coba, oh bisa kok gitu. Kita hemat 5%, 10%. Nah itu karena kita beginner, kita untuk coba kita berani lakukan itu. Nah di industri ini saya memang tertarik masuk ke ASDP. Sebelumnya ya alhamdulillah diberikan kesempatan kerja yang susah-susah gitu. Jadi di industri transport semuanya saya sudah sempat masuk, di udara, laut, dan juga di kereta serta darat. Nah di industri ferry ini amazing sebenarnya journey ini. Kalau orang melihat, orang luar melihat tadi intronya Pak Budi, nggak ada yang kenal ASDP, bener Pak gitu, bener banget. Dan orang melihat bahwa industri ini kayak industri yang sunset gitu, yang kayaknya bentar lagi juga mati gitu, atau nggak akan tumbuh-tumbuh gitu. Nah, tetapi Ibu Ira strateginya ini bisa meremajakan industri ini, bukan hanya ASDP-nya saja, tapi industrinya diremajakan kekinian dengan future business. Nah, future business ini ada flavor logistik dan transportasi. Nah, dua ini kan ujungnya akan meningkatkan orang naik kapal ya, orang akan menyeberang kalau reasonnya itu lebih kuat, bukan cuma reasonnya mau pulang kampung gitu. Reasonnya ada reason logistik, kemudian yang transportasi, orang bisa jalan-jalan, ya termasuk juga menggunakan kapal gitu ya. Nah dengan pendekatan-pendekatan ada hal yang baru, ada cukup banyak hal yang nggak terduga yang kita bisa lakukan dalam meningkatkan ASDP ini. Nah, saya pengen menyambung saja tadi Bu Ira sampaikan di Waterfront Tourism Destination itu bukan ototnya ASDP, Pak. Jadi bukan darahnya ASDP kita main di properti kemudian bikin hotel, apalagi bikin hotelnya langsung bintang 5 gitu. Banyak orang meragukan, tapi Bu Ira berani aja. Saya ikut belajar lah dari Bu Ira, ikut mendampingi Ibu. Saat itu saya masih belum jadi direksi, saya ya termasuk tim kerjanya. Kita jalanin aja, kita bikin, kemudian kita cari siapa operatornya, kita bangun, dan alhamdulillah itu menjadi salah satu yang dilihat oleh Pak Jokowi saat itu, karena ada hal yang menarik dalam bisnis ini. Pendekatan Ibu bukan hanya kita cari uang gitu, yang namanya kan BUMN ya Pak ya, ada badan usaha, ada milik negaranya gitu. Kita benar harus cari uang, tapi juga harus cari nama baik gitu. Nah di hotel itu yang menarik adalah kalau hotel misalnya di Bali yang di pantai gitu Pak, kalau punya hotel, laut atau pantai di depannya itu kan otomatis dianggap seolah-olah milik hotel itu. Kalau nggak nginep di hotel itu ya nggak boleh ke sana gitu ya. Nah di hotel yang di Labuan Bajo pendekatannya kita rubah. Jadi di depannya kita bikin promenade yang tempat terbaik, bahkan Kemenpar juga bilang itu tempat terbaik untuk lihat Labuan Bajo. Nah, di situ kita bikin promenade yang bisa digunakan oleh masyarakat umum. Silahkan, mereka mau duduk-duduk aja, atau mau lihat sunset, atau mereka mau bikin kegiatan ya tari-tarian, silahkan, hotel di belakangnya. Tetapi hotel juga bisa melihat pemandangan yang sama, hanya saja di ketinggian yang agak sedikit berbeda. Itu yang ternyata membuat kira-kira Pak Jokowi jatuh cinta lah, sehingga dibuatlah promenade-nya menjadi lebih panjang, bahkan pelabuhan kontainer itu dirubah menjadi area waterfront, jadi lebih luas lagi. Pelabuhan kontainernya dipindah ke tempat yang baru gitu ya. Nah konsep ini kita yakin bahwa kita memberikan sesuatu ke masyarakat, kita menciptakan nama baik, nanti akan kembali lagi ke kita. Nah area komersil yang dibangun di sekitar hotel bahkan menjadi new downtown untuk Labuan Bajo. Tadi Ibu cerita KFC, bener Pak, saya antriannya sampai 102 waktu itu, waktu awal-awal buka. Dan orang Labuan Bajo itu yang anak-anak muda itu maka gini, wah ini benar ini ayam gorengnya bukan KW-KW gitu, yang didatengin KFC-nya gitu. Bahkan yang di Starbucks itu anak-anak itu mulai belajar lifestyle, mereka nabung.
nabung, mungkin udah seminggu, 2 minggu bisa beli kopi di Starbucks, mereka duduk di sana. Terus mulailah mereka berinteraksi, ada juga yang mereka jualan di sekitarnya. Nah, ini ada pertumbuhan baru. Nah, ini yang kita coba bawa Pak, bahwa ada bisnisnya, kemudian ada hal kepada masyarakat, dan memang kami terlahir di ASDP ini banyak di lintasan-lintasan, banyak di tempat-tempat terpencil yang mungkin Bapak-bapak sama seperti saya nggak pernah dengar nama kota itu, kayaknya nggak ada di peta, tapi ternyata itu nyata Pak, ada di peta, dan ini Indonesia makin luas, kita sadar wah ini memang tempat-tempat kita melayani. Nah, dari situlah bisnis ASDP berkembang dengan tadi strategi yang Ibu sampaikan. Sementara demikian dulu Pak Budi, Pak Roy, Bu Ira. Baik, silakan Pak Roy. Ya, ini menarik sekali keterangan dari Ibu Ira dengan Pak Hari. Saya jadinya pengen nyebrang nih. Iya Pak, Merak Bakauheni bagus Pak. Nggak kalah sama Terminal 3. Ibu tahu nggak, saya nyebrang Merak Bakauheni itu terakhir mahasiswa, Bu. Oh ampun, Mahasiswa. itu masih Wild West banget Pak. Masih Wild West, betul Bu. Dengan keterangan Ibu nih sekarang, wow, saya jadi pengen menyebrang Bu ya. Dan Lampung Segera, Bu. kulinernya boleh Pak. Jadi banyak Betul. orang Jakarta sekarang istilahnya datang pagi, maghrib udah sampai Jakarta, hanya Iya, untuk jajan. itu Sudah ada. sudah begitu ya, lewat tol Ya. terus langsung ke pelabuhan ya Bu ya. Baik Bu, kalau gitu. Ini ada pertanyaan Bu dari peserta. Ini pertanyaannya masih dalam hubungan dengan juga transformasi. Ini pertanyaan menarik Bu. Ini dari Pak Ahmad Ali Rusdi mengatakan ini. Izin bertanya, apakah ada hambatan cultural Bu dalam mentransformasi ASDP? Jika ada hambatan cultural, yang paling berat itu apa Bu? Nah tadi kan Ibu kan prinsipnya pokoknya saya itu berani karena nggak tahu, jadi sikat aja. Nah ini di hambatan cultural yang disikat mana nih Bu? Pak, disikat sambil ngitung sih Pak, sambil deg-degan. Tapi betul, terima kasih Pak Ahmad Ali Rusdi. Gini, bahasanya cultural ya. Kami itu berusaha menekankan gini, orang tuh suka bikin excuse dengan perbedaan budaya gitu. Saya bilang, apa sih gitu? Nggak ada lagi budaya, mau apa? Budaya Jawa, budaya Batak, budaya apa? Yang ada budaya ASDP yang baru. Karena regardless of your background, mau apalah, mau ngomong apalah, agama, suku, nationality, at the end of the day, corporate culture kan Pak yang penting itu. Nah, yang itu yang kita coba ciptakan dan membreakdown Pak. Kalau ngomong corporate culture mungkin terlalu abstrak gitu. Apa sih corporate culture? Maka kami breakdown Pak dengan behavior. Jadi kami misalnya ada 3 behavior yang kita promote, betul. Yang satu kita bilang zero fraud. Kedua safety and service excellence. Ketiga financial effectiveness. Ini Pak pakai bahasa Inggris begini, orang kapal pun kita paksa Pak untuk ngapalin kayak gini. Gak apa-apa, biar aja gitu. Dia akhirnya kan pengen belajar juga apa sih itu artinya. Tadi pagi kami ketemu dengan kru yang orang Samosir asli Pak. Bahasa Inggrisnya lucu banget. Tapi nggak apa-apa Pak, dia hafal. Dan ini yang kita ingin tularin karena ketika behavior gini, di terjemahan kami, culture harus di breakdown ke behavior. Behavior dalam waktu lama oleh orang populasi yang secara agregat melakukan hal yang sama, itulah culture. Betul nggak ya Pak Budi? Mudah-mudahan saya lulus nih organizational behavior. Tapi kita breakdown begitu Pak. Jadi nggak bisa cuma ngomong culture. Gini, pertama culture-nya ya corporate culture, culture ASDP yang baru. Apa itu? Udah nggak usah ngomong culture-nya, ngomong aja behavior-nya. 3 ini kalau dilakukan terus-menerus oleh seluruh Ferisian, kita bilang ASDP ini Ferisian. Jadi kita sistem tiketnya namanya Ferisi, orang-orang yang kita sebut Ferisian. Ferisian ini kalau lakukan hal yang sama, persis, secara akumulatif over a period of time, that's culture. Jadi saya nggak mau terima kalau ada hambatan culture, karena yang kita ciptakan sekarang adalah culture-nya ASDP. Gitu Pak. Baik, makasih Bu Ira. Kalau Pak Roy baru 1 kali, saya nyebrang baru 3 kali, tapi itu pun Ketapang Gilimanuk.
Oh, waktu SMA. Yang kedua kepepet karena Gunung Rinjani meletus, jadi harus Oh, pesawatnya nggak ada, nunggunya nggak jelas sampai kapan, ya udah saya terpaksa nyebrang, itu terpaksa. Yang ketiga karena pekerjaan gitu ya. Jadi belum ada yang leisure nih. Pak, saya itu ngajar di MMUI kan Pak, part Ya. time ya. Setiap batch selalu saya ajak nyebrang ke Merak Bakauheni Pak. Oh, oke. Nah, boleh juga Kalau nih. jadi dan ini perks-nya nih Pak. Kalau Bapak berkenan ke sana karena rekomendasinya di Rut masih berlaku lah Pak. Ada makanan enak Pak. Ya karena kan saya nggak punya keluarga di Sumatera, Jadi- jadi dulu ya, maksudnya jadi nggak pernah nyebrang gitu. Nah, tadi Bu bilang Jadi boleh Verizian. leisure Pak. Ya. Iya, Ya. ya Bu. Tadi kan Verizian Bu ya, digital. Pertanyaannya, ya mungkin pertanyaan awam Bu ya. Kenapa sih digital Bu yang dipilih? Kan itu tadi ngatur orang, culture ya Bu ya, masyarakat sekitar. Lalu kenapa pilihannya jatuh pada teknologi digital? Pak Mek, kebayang nggak kalau pembimbingnya Pak Budi? Susah tuh pertanyaannya. tanyanya gampang Bu, jawabnya susah Bu. Oh iya. Kenapa digital? Karena barangkali jawaban sederhananya Pak, untuk mengatur orang yang jumlahnya kalau satu kali Lebaran itu bisa 37.000 kendaraan Pak ya, dalam satu hari ya Pak Meg ya, dalam Betul. satu hari 37.000. Gimana Pak? Udah ya nggak ada cara lain selain dengan digital. Harus digital. Ya, Karena jadi masif orang Bu ya. iya Pak, jadi kami Lebaran atau anytime bisa pesan H-60 Pak, kemudian paling lambat boleh pesan J-4. Jadi, Oh, nah problemnya Pak, kalau Lebaran kemarin agak masalah, Bapak masih dengar kemarin masih ada masalah di Merak pada satu hari, karena satu orang udah 2 tahun nggak pulang Lebaran, jadi oh ya. antusiasmenya luar biasa. Iya. Kedua, ada yang memang selama belum tahu, Pak. Belum tahu kalau sudah berubah, dipikirnya masih go show. Ada juga yang tahu tapi nyoba-nyoba, Pak. Jadi masyarakatnya ini kenapa saya bilang perlu social engineering, karena yang kita minta kan yang berubah hanya bukan ASDP-nya saja, tapi masyarakat gitu Pak. Yang tadinya go show, dianggapnya go show itu enak, datang tinggal langsung beli. Padahal kalau itu 37.000 orang sehari, itu nggak enak banget go show. Nah, yang paling susah tuh yang coba-coba Pak. Jadi Lebaran lalu, ada hari di mana sekitar 50% orang itu go show Pak. Kenapa? Sebagian besar itu tahu sudah reservasi online tetapi nggak dapat tiket dan dia bilang kenapa datang juga, kita nanya nyoba-nyoba siapa tahu dapat. Pak, yang nyoba-nyoba itu kalau jumlahnya 200 Innova dalam 1 jam gimana? Iya. Suruh balik secara operasional sangat sulit. Maka lesson learn-nya kami juga belajar di arus baliknya dari Bakauheni, kita kerjasama dengan polisi, seluruh kendaraan itu di stop di rest area, dicek sudah punya tiket untuk Reservasi, jam bro. yang benar atau tidak. Betul. Nah ini challenge-nya memang di Merak itu, dari Jakarta ke Merak tidak banyak rest area besar, tapi ya nevertheless kita harus coba, harus lakukan, karena kalau enggak numpuk di port berarti nanti chaos lagi. Iya. Oh, jadi memang pilihannya karena ya tadi terlalu banyak ya. Terlalu banyak Pak. Mau tidak mau harus dengan digital. Iya. Baik. Dan challenge terbesarnya Pak ternyata sebenarnya bukan konsumen. Challenge terbesarnya adalah regulator. karena apa Pak? Against all odds. Kami ini di-warn oleh KAI yang menjadi benchmark kami di awal. Kami belajar dari KAI dan kami tidak malu melakukan itu karena mereka sudah berhasil. Mereka bilang jangan lakukan ini di Lebaran, jangan di peak season, jangan lakukan di unit utama. And we did exactly the opposite, Pak. Kenapa? Karena kami logika yang against all odds itu adalah inilah sosialisasi, kalau mau ngomong social engineering, dengan jumlah potensi pengikut terbesar. Karena mereka datang ke situ pain dan mereka harus dipaksa berubah. Oh. Tapi berisiko Pak, berisiko. Ya. Itu regulatornya gitu. Tapi ya dengan dialog terus-menerus akhirnya dibolehkan kan. Tapi jadi kami terima kasih. Silakan Mbak Nay. Ini luar biasa nih apa yang dilakukan Ibu Ira ya. Ini Ibu Ira ini
seperti ini di film, ada film baru Bu, Sri Asi namanya. Oh, Itu pejuang superhero Indonesia. Karena yang dilakukan Bu Ira ini nggak gampang ya, menghilangkan kebiasaan loket yang cash, itu menangani preman segala macam. Tapi saya yakin Bu bahwa ini bukan hanya Ibu Ira seorang diri gitu. Yang ada yang ingin ditanyakan ini, bagaimana sekarang peranan di ini Bu, middle manager ya, middle manager di bawah ini untuk membantu juga apa yang visi misi yang sudah ditetapkan Ibu Ira. Karena kan mungkin middle manager ini campuran Bu ya, ada orang lama, ada orang baru. Tapi kalau kata Ibu tadi 70% milenial, nah mungkin ini orang-orang baru ini Bu yang bisa Ibu gerakan. Silakan. Betul Pak, ada yang Deadwood dan udah itu nggak kita ajak aja, dan rasanya Deadwood sudah hampir nggak ada ya Pak Mek ya di tempat kita. Tapi saya gini, ini adalah BUMN saya yang ketiga Bapak Ibu. Menurut saya ASDP adalah satu BUMN di antara 3 yang saya pernah yang cukup welcoming terhadap orang luar, termasuk Pak Mek ini adalah orang luar kan, pro hire belakangan gitu. Kalau di beberapa BUMN itu bisa, ya Pak Budi juga sangat familiar dengan BUMN yang Bapak familiar, itu bisa sensi banget Pak mendatangkan orang dari luar. ASDP ya pernah ya ada ribut-ribut, ngomong-ngomong dikit, tapi nggak melakukan sabotase apa-apa, enggak lah. We are not bad. Itu menurut saya modal Pak, dan saya berterima kasih sekali. Terus yang kedua, saya sungguh percaya dengan namanya gini Pak, saya bilangnya teori mengecilkan ombak jauh dari pantai. Kebetulan karena ASDP kan ngomongnya nggak jauh-jauh dari ombak. Jadi kalau ada ide besar Pak, kami biasanya tidak sampaikan itu di sebuah meeting besar untuk pertama kalinya. Kalau bisa saya bicara dengan kelompok-kelompok kecil di luar meeting-meeting itu untuk menyampaikan ide baru atau ide besar itu, sehingga ketika kita sudah meeting besar istilahnya plenonya untuk ketok palu, sudah tidak ada lagi pertanyaan dan argumen besar. Saya kira itu berperan ya Pak. Terus kalau ngomong ini Pak, yang saya juga harus sih Pak, kalau saya bilang, ada promise sih Pak, belum bisa tapi ada promise bahwa saya mencoba menekankan bahwa kita itu jangan bikin kue masing-masing. Ayo kumpulkan bahannya, bikin kue besar sehingga kita dapat kue yang berkah, saya bilang. Kuenya jangan bikin sendiri-sendiri, karena kemarin banyak sekali bikin kue sendiri-sendiri. Dan itu sebenarnya promise ya Pak ya, kayak let's believe in this gitu. Dan alhamdulillah Pak Budi, ini saya ngomongnya masih merinding, saya kira Pak Mek juga masih haru. For the first time Pak, kemarin kami selama ini ada kenaikan gaji, itu kenaikan gaji yang cost of living adjustment lah. Kami melakukan kenaikan gaji signifikan di mana kami bisa sampaikan bahwa kita sudah membayar seluruh employee kita sama atau bahkan lebih tinggi dari industri kemarin. Jadi kenaikannya ada yang sampai 80% Pak, ada yang sangat signifikan, dan sampai ada yang nangis Pak. Maksudnya buat saya terus gini, oh ini ya, it's really beyond money Pak. Ketika sebuah ajakan yang tadinya promise gitu, ayo let's believe bahwa kita bisa menciptakan kue besar bersama yang berkah gitu. Berkah itu bukan soal jumlahnya berapa, tapi jumlah yang ada memberikan manfaat yang besar. Kok orang percaya gitu ya dengan ajakan kita, dan kita buktikan kemarin Pak. Jadi teman-teman sampai para istrinya cerita, ini beneran ya, nggak salah transfer ya perusahaannya. Terus ada yang nanya saya, Bu, ini termasuk bonus apa enggak? Saya bilang, oh kalau mau termasuk bonus nggak apa-apa, catat aja ke saya, jadi gajinya mau tetap aja kan. Oh enggak Bu, karena mereka kaget betul dengan kenaikan kali ini ya Pak Mek ya. Begitu Pak, jadi saya kira jawaban pendeknya komunikasi yang banyak dan tadi mencoba memecah ombak jauh dari pantai. Nih Ibu Ira dapat apresiasi dari peserta setia kita Pak Ken Surya. Dibilang salut kepada Bu Ira. Banyak pihak selalu lontarkan kata inovasi tapi tidak diimplementasi. Namun pimpinan ASDP konsisten, laksanakan dan terjang terus.
Sambil ada nangisnya Pak, sambil ada berantem. Iya, saya kira kebayang lah Bu, karena kita tahu, ya saya lah, mungkin bukan kita ya, atau SDP seperti apa awalnya waktu mahasiswa Bu, waktu nyebrang kan, waduh, saya masih ingat banget gitu. Kereta api juga masih dulu gitu ya. Jadi kombinasi dari Jakarta, Surabaya, Banyuwangi naik kereta api, Banyuwangi nyebrang. Wah, zaman dulu lagi, waduh, ruwet pokoknya. Sampai saya ini gimana sih Indonesia? Tapi ternyata sudah bisa berbeda sama sekali, baik kereta api maupun SDP Bu ya. Artinya ini suatu kemajuan yang luar biasa. Walaupun tadi Ibu menyampaikan ada penghilangan ladang basah Bu ya. Tadi ada preman, di dalam juga ada loket gitu Bu ya. Itu gimana Bu mereka bisa terima ya kata pendapatan lain-lain ya. Itu kan ada pendapatan ekstra yang katakan dengan digitalisasi hilang. Gitu ya. Nah, bagaimana mereka bisa terima? Demikian juga dengan para preman dan pihak-pihak lain Bu yang menerima manfaat dari ketidakjelasan waktu itu. Bagaimana caranya Bu? Pertama Pak, tidak bisa dinafikan ada loser ya Pak, tetap di dalam game ini. Ada yang memang sudah harus hilang itu, tapi ya itu tidak terhindarkan. Tapi ada beberapa hal yang kami lakukan, misalnya mengkonversi teman-teman yang sudah lebih dulu berada di pelabuhan ini menjadi agen-agen bank Pak. Jadi agen briling, mereka kemudian menjadi besar. Nah ada juga yang menjadi gini Pak, jadi modalnya itu begini. Kalau ada pemilik truk Pak, kemudian ada pemilik kapal, ini ada driver. Pemilik kapal supaya drivernya mau ke kapalnya bisa memberikan kickback kepada driver. Nah, di sana ada yang namanya petruk Pak, pengurus truk. Pengurus truk itu adalah middleman antara pemilik kapal dengan driver Pak. Bahkan dengan pemilik truk juga. Jadi hubungannya itu sudah complicated gitu, so that kalau ada kebutuhan bahkan bayar tiket aja, ini ada yang kaya Pak, sampai punya CV ini para petruk ini. Dia punya uang yang bisa membayar kredit Pak sebulan kepada pemilik truk. Nanti kalau ada bannya harus ganti, dia juga gitu Pak. Jadi memberi servis yang di jalan itu diberikan servis oleh si petruk ini Pak. Nah, bahayanya terjadi persaingan sangat tidak sehat, bayar-bayaran supaya muatan itu bukan terdistribusi secara merata dan adil menurut jamnya gitu, tapi menurut how much si pemilik kapal ini membayar kepada supir, kepada petruk, dan kepada pemilik truk. Nah, dengan digitalisasi, semua kapal itu jadi generik Pak, jadi agnostik gitu. Ya udah by sistem kapalnya memang gilirannya itu ya masuk itu. Nah itu kan mengacaukan ya Pak. Tapi ternyata juga ada petruk yang pintar gitu, yang dia kemudian ikutan dengan beberapa skemanya SDP, misalnya corporate scheme. Kita punya ada platform corporate. Nah mereka bisa menjadi semacam sub agentnya kita. Jadi ada Pak yang seperti itu, tapi losernya tetap ada. Terus kami juga melakukan livelihood enrichment Pak, dengan keluarganya kita berikan beberapa pelatihan untuk livelihood melalui CSR. Tapi ya ini, itu ada yang menjadi win-win, ada juga yang menjadi loser. Wah, makasih banget nih Bu. Ini kalau kita terusin bisa sampai sore nih ceritanya mengenai SDP. Iya ya udah lewat. Iya, karena kan kita kepingin batasi 1 jam, sebab ini hari Sabtu mungkin ada teman-teman, Bapak Ibu, aktivitas lain Bu ya. Saya kira kita harus akhiri sampai di sini. Bu Ira, Pak Mek, terima kasih banyak sudah hadir dan berbagi. Ini pengetahuan termasuk saya, meskipun saya sudah pernah Bu Ira cukup lama dari zaman gap dulu Bu ya. Dari zaman terbang-terbang ke San Francisco dan seterusnya itu. Ini ada beberapa yang wah baru tahu saya ternyata kayak begini. Memang sudah kebayang ya complicated-nya, karena ya apa sih nggak complicated di Indonesia, karena kita melayani masyarakat ya, apalagi SDP melayani masyarakat, let's say menengah ke bawah ya Bu ya, itu pasti lebih sensitif, lebih complicated gitu ya. Banyak sekali pengetahuan. Satu ya, lagi, sorry, ya, Bu, yang Merak Bakauheni Pak sudah nggak menengah ke bawah lagi. Oke. Jadi ada tentu saja karena memang terbesar logistik, tapi di layanan eksekutif kami Pak itu minimal kendaraannya Innova. Oke.
Jadi pasar sasaran udah bergeser Bu ya. Sudah, apalagi nanti ada theme Pak. Makanya Bapak ke sana Theme Pak. Ya Bu. Kalau di RUT aja pakai karpet merah Pak, kalau gurunya di RUT karpetnya oranye. Ditunggu Ya, Pak Budi, Pak Roy kalau mau nyebrang. Baik, Iya, Pak. terima kasih Pak. Insyaallah Pak. Jadi ini menarik banget ya. Artinya itu pun sudah menggeser pasar Bu ya. Artinya awalnya kan menghadapi ya tadi lah preman ya, kalangan menengah ke bawah lah. Ini kan tidak mudah merubah mindset mereka gitu. Ini pembelajaran yang menarik ya. Meskipun masih panjang ceritanya, tapi saya kira ini merupakan suatu hal yang khas Indonesia. Karena mungkin di negara kemajuan kita dengar atau kita baca studi kasusnya nggak ada kayak begini gitu. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu teman-teman yang sudah hadir, ini khususnya para mahasiswa saya yang sudah hadir di sesi ini. Kita akan ada sesi berikutnya pasti di bulan Desember yang tidak kalah menariknya. Sebelum kita tutup, kalau ada keluarga, teman, relasi yang nggak sempat nonton sesi ini secara live, mohon dapat menonton rekamannya di YouTube. Jadi kami punya channel, singkat aja namanya 2L4U. Artinya supaya kita semua nggak usah live. Di sini ya, ada rekamannya, silakan menonton kapan aja. Kami sadar hari Sabtu mungkin ada kesibukan lain, pagi-pagi yang nggak sempat hadir, silakan berkunjung ke channel kami. Tidak hanya podcast ini, tapi juga podcast-podcast lain, kan ini udah yang ke-24 kali. Nah, tentu saja pesan sponsor, jangan lupa subscribe channel kami gratis agar kami terus semangat menghadirkan konten-konten yang menambah ilmu dan pengetahuan kita semua. Mengingat pandemi belum berakhir, dan ini fakta karena saya juga baru saja selesai isoman, Bu Ira, Pak Hari. Yang keberapa nih Pak? Pertama Bu, baru pertama. Insya Allah cuma 1. Padahal saya udah vaksin 4 kali Bu, masih kena juga gitu ya. Jadi mohon juga peringatan kepada diri saya sendiri, kita terus jaga kesehatan kita masing-masing dengan selalu mematuhi protokol kesehatan dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya kira itu dari kami. Sampai jumpa di sesi kita berikutnya. Salam sehat, penuh semangat. Terima kasih Bu Ira. Selamat pagi. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman. Bu Ira, semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi, Pak Roy. Ya, makasih. Ditunggu Pak, ditunggu. Baik Bu. Terima kasih banyak.